Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel Uda Fikri. Teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan salah satu tahapan pada publikasi jurnal, terutama yang diterbitkan oleh Taylor and Francis Online. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tahapan yang disebut dengan author agreement atau kesepakatan antara penulis, author, dengan penerbit. Nah, jurnal ini kebetulan diterbitkan oleh Taylor and Francis online, maka pada tahapan ini saya berkomunikasi dengan staff dari Taylor and Francis online. Jadi tahapan sebelumnya yaitu berkomunikasi ya, revisi dan seterusnya dengan editor dan reviewer dari jurnal ini. Itu sudah terlewati ya. Kapan-kapan aja saya tunjukin prosesnya. Tapi kali ini saya akan menunjukkan tahapan yang disebut dengan author agreement. Jadi ketika artikel Anda sudah accepted atau diterima oleh jurnal, selanjutnya Anda masuk kepada tahapan author agreement ya. Nah, jurnal yang akan saya bahas kali ini adalah jurnal ini, namanya yaitu Comparative Education. Ini kalau dicek di Simago terindeks Scopus Q1 ya. Nah, ini teman-teman. Comparative Education itu terindeks Q1 dengan SJR 1,63. Saya ulangi lagi. Ya, Comparative Education itu terindeks Scopus Q1 SJR 1,69. Lumayan tinggi ya. Jadi jurnal ini juga sangat berkualitas. Dan ya track record Scopusnya udah terpercaya ya. Dari dulu kalau nggak Q2 ya Q1 ya, sampai detik ini, sampai hari ini, terutama berdasarkan Scopus 2023, dia masih terindeks Q1. Begitu teman-teman. Nah, artikel saya untuk kali ini masih artikel book review dan prosesnya lumayan lama ya. Saya mengajukan artikel book review ini udah sejak tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya. Yang membuat lama itu bukan accepted-nya atau diterimanya. Jadi artikel ini sudah di-accept atau diterima sejak tahun lalu ya. Saya lupa tanggalnya. Em, karena harus antrian gitu ya. Jadi biasanya di jurnal-jurnal Scopus terutama yang internasional ya, yang diterbitkan oleh penerbit besar seperti Taylor and Francis itu ya berlaku yang disebut dengan antrian terbit begitu kira-kira. Nah, artikel saya ini sudah diterima sejak 2024, tapi baru mau terbit sekarang ya, tahun 2025. Nah, ini sudah masuk ke tahapan agreement, author agreement. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nanti Anda setelah accepted dari editor ya, nanti oleh editor akan dimasukkan ke tim produksi pada penerbit, yaitu penerbit Taylor and Francis. Nah, nanti Anda akan mendapatkan email seperti ini. Dear Fikrianda, congratulations. We are pleased to share that your article bla 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 gitu ya has been accepted for publication in comparative education dan seterusnya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masuk kepada kesepakatan penulis atau author agreement. Tinggal klik ini, start agreement process. Tampilannya sudah berbeda dengan author agreement yang dulu-dulu ya. Jadi dulu juga saya ketika menerbitkan artikel itu juga melalui tahapan author agreement ya. Tapi ini sudah berbeda dari eh, author agreement sebelumnya yang pernah saya alami ya. Coba nanti kalian cek video saya yang sebelumnya. Saya lupa nanti mungkin saya eh, tancapkan atau attach di video ini ya. Yang jelas ini tampilannya baru ya. Saya baru pertama kali lihat.
author agreement seperti ini. Oke, ini saya kira ya kalau mau dibaca mas silakan. Welcome to the Taylor and Francis Journal Article Publishing Agreement. Jadi ada istilahnya, ada tambahan kata publishing ya, Article Publishing Agreement dan seterusnya. Ini apa ya, dilewatin aja, nggak perlu diisi, nggak perlu dikhawatirkan ya. Kalau tidak ada masalah, langsung saja kita next. Nah, ini keterangan aja ya. Jadi nanti artikel kita judulnya seperti ini, doi-nya seperti ini, jurnalnya jelas Comparative Education. Nama ya silakan ini dicek lagi ya. Ini perlu ya. Below is the information about your article that will appear on your author agreement. Please confirm that the information is correct and click next. For queries or change in information, click here to contact administrator. Jadi kalau ada kesalahan dalam penulisan nama, afiliasi, dan seterusnya, itu bisa diubah ya, tapi dengan ngeklik ini ya. Saya nggak tahu ini kemana arahnya. Pokoknya silakan diklik. Kalau memang ada spelling ataupun ejaan yang salah, gitu kira-kira ya. Saya kebetulan tidak ada yang salah di sini. Nama saya jelas, Fikrianda, institution. Nah, ini institusi atau lembaga saya yang baru saya resmikan ya kemarin-kemarin ini. Meskipun sebelum-sebelumnya udah sering saya pakai ini afiliasi ini ya, tapi baru saya resmikan kemarin. Tinggal masih menunggu perizinan ya, akte notaris dan seterusnya. Yaitu Indonesian Center for Social Science Research dan seterusnya. Kalau sudah nggak ada masalah, kita lanjut aja teman-teman. Next, specify article funders. Kalau memang ada penyandang dana, silakan dimasukkan teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada, seperti saya nggak ada penyandang dana ketika menulis artikel ini, jadi langsung saja. Next. Confirm who owns your article's copyright. Ya, jadi biasa kalau di author agreement itu kita diminta mengkonfirmasi copyright atau hak cipta dari tulisan kita. Nah, kalau saya ya karena copyright atau hak cipta tulisan ini ada pada diri saya sendiri ya, karena saya sendiri yang buat. Kebetulan sendirian, nggak ditemani atau apa menulis bersama orang lain ya. Jadi ya langsung aja pilih yang pertama ini. I own copyright if I have co-authors. Apa? I own copyright gitu ya. If I have co-authors, nah ini kalau bagi bagi Anda yang menulis bersama orang lain, ya sama tetap pilih ini gitu ya. Eh, apa I own copyright gitu. Terus nanti we jointly own copyright and I'm acting on our behalf. Nah ini. Jadi kalau menulis dengan orang lain, ya jadi yang mengisi author agreement ini adalah perwakilan dari para penulis itu gitu ya. Karena saya sendirian ya nggak terlalu ada masalah. Declare any conflicts of interest. Nah ini kalau ada konflik kepentingan, silakan eh, dipilih yes gitu ya. Tapi kalau nggak ada konflik kepentingan, konflik kepentingan ini kalau apa ya? Contoh artikel ini ditulis bersama orang lain. Nah, itu ada kemungkinan konflik of interest di situ. Nah, kalau Anda menulis dengan orang lain, ya sebaiknya pilih yes gitu ya. Nanti Anda harus menyatakan tidak ada konflik kepentingan di antara Anda dengan penulis yang lain. Atau dengan apa partisipan yang Anda teliti, itu juga perlu ada ya. Eh, Pernyataan bahwa Anda tidak mengalami konflik of interest, perang kepentingan dengan partisipan yang Anda teliti. Karena saya sendirian dan ini artikel book review, jadi nggak terlalu penting ya. Jadi no aja. Ini confirm permissions. Before we publish your work, we need to confirm with you that any third-party content in your article is used with the permission of its copyright owner. Nah, ini yang saya kemarin-kemarin apa ya sudah menjadi perhatian saya. Eh, ini penting teman-teman ya dalam menulis artikel, terutama yang nanti akan dipublikasi seperti ini.
pastikan tidak ada data, tidak ada gambar, tidak ada apa ya, apapun itu yang ada di dalam artikel Anda yang memiliki copyright apa ya, hak cipta gitu ya, oleh orang lain gitu. Kalau memang ada, harus ada ini surat izinnya gitu ya. Saya kebetulan kemarin disertasi saya dan juga salah satu artikel saya itu membahas atau menggunakan film ya. Nah, film itu kan ada copyrightnya. Nah, itu sebaiknya harus ada izin ketika Anda menggunakan potongan atau foto ya, terutama ya. Foto atau cuplikan dari film itu gitu. Karena ada copyrightnya. Nah, itu saya baru sadar ketika artikel saya di reject ya, karena itu tadi, karena berisi materi yang memiliki copyright atau hak cipta. Nah, itu teman-teman harus jadi perhatian. Nah, kalau tidak ada, aman langsung aja ya. Does this article include content from third parties that you are responsible for obtaining permission to reuse? No. Lanjut. Accept your author publishing agreement. Nah, kalau udah selesai, yang tadi tidak ada masalah, ya langsung konfirmasi yes ya. Nah, begini nanti. Ini nanti bisa kita download ya setelah kita apa namanya tanda tangani secara digital. Yaitu ya next kita aja. Kalau mau dibaca ya silakan ya. Mau dibaca dulu silakan. Kalau enggak eh, bisa langsung aja. Terutama kalau kita kan yang penting terbit ya. Jadi nggak terlalu perlu membaca isi nota kesepakatan gitu istilahnya. Ini kan nota kesepakatan. This form will be retained by the publisher ya. Gitu ya. Eh, saya mah udah paham secara keseluruhan jadi nggak perlu. Langsung centang I confirm. Ini kalau mau di-download ya sebelum ditandatangani ya. Nanti kalau sudah dicentang begini dan next itu artinya dokumen ini sudah Anda tanda tangani ya. Berarti Anda sudah menerima terms and conditions dari publishing agreement ini. Ya, kalau belum ya silakan di-download dulu dokumen ini terus dibaca atau boleh juga ya if you are unable to sign this document official apa electronically, please click the download button below to export the APA to your device. You can then print the document off, sign and date it. Ya boleh kalau mau, terutama nggak bisa menandatangani secara apa ini elektronik ya. Ya, elektronik ya kayak gini aja, centang terus next itu udah otomatis. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Kalau di sini tadi kan belum ada tanda-tanda sudah ditandatangani ya. Nanti di sini ya. Di bawah ini ada tanda-tanda kalau sudah ditandatangani secara elektronik atau belum. Kalau ini belum, ini masih kosongan. Nanti kita lihat bedanya. Nah, sekarang karena saya bisa menandatanganinya secara elektronik, jadi nggak perlu saya download ya. Nanti kalau di download, di print, tanda tangan, terus kasih tanda apa tanggal, boleh ya. Habis itu di scan lagi, terus di upload begitu. Kalau saya nggak perlu ya, karena bisa langsung elektronik aja. Oke, Bismillah, next. Dan saya kebetulan ini baru pertama kali ya, kali pertama saya untuk menerbitkan artikel di jurnal ini, teman-teman, di Comparative Education. Ini baru pertama saya. Kayaknya sih baru pertama ya. Nah, ini udah selesai, teman-teman ya. Thank you for completing your author publishing agreement. Ini nanti cek emailnya begini, terus afiliasi ya. Ini artinya sudah accepted, sudah complete. Kalau mau di-download draft ataupun apa ini namanya dokumen eh, ini ya dokumen agreementnya ya silakan di download teman-teman. Oke, sampai sini udah selesai ya. Nanti ada email ke email kita ya. Nanti ada email dari mereka dari Telereferensis yang sudah di tadi ya. Nah, boleh dicek sudah ada email dari mereka apa belum. Biasanya ada apa ini ya ada jarak waktu gitu antara kita mengisi itu dengan emailnya ya. Yang penting sudah selesai ya. Kira-kira begitu dari saya teman-teman, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.